Kami bersyukur kami punya Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan yang mau mengerti segala keadaan kami. Kami bersyukur punya Bapa yang hati dan tangannya senantiasa terbuka. Kami bersyukur, terima kasih punya Bapa yang senantiasa mau memeluk setiap kami. Apapun keadaan kami, Kau selalu membuka hati. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar. Biarlah saat kami duduk diam, kami mendengarkan firman-Mu, Allah Roh Kudus, Engkaulah yang berbicara pribadi lepas pribadi, dan pakai hamba-Mu untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Kuasai ruangan ini, kuasai tempat ini, dan biarlah setiap telinga yang mendengar, baik yang ada di ruangan ini maupun yang di luar, Tuhan jamah hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya. Terima kasih buat Bu Diana yang sudah memberikan kesempatan buat Bu Indri dan juga buat semua tim pelayanan di tempat ini untuk memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Saya diberikan satu tema, yaitu tentang pemulihan hati Bapa. Ya, kalau ada kata-kata Bapa, ini bukan berbicara soal gender, yang baik itu pria maupun wanita, tetapi yang dikatakan hati Bapa itu adalah kasih daripada Allah. Jadi tidak berbicara tentang gender. Oh, saya kan bukan bapak, saya seorang ibu, saya seorang anak, enggak. Tetapi ini berbicara tentang kasih Allah, ya, tentang kasih Allah. Oleh sebab itu, biar kita semua menangkapnya sama-sama bahwa hati Bapa itu bukan berbicara soal gender atau status, tetapi berbicara soal kasih Allah. Mari kita buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-15, mulai ayat 11. Lukas 15 ayat 11, saya akan mengupas tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Lukas 11, kalau ini saya catat ayat 18, tapi saya akan membacanya supaya kita memahami bahwa siapa anak yang hilang itu dan hilangnya bagaimana, gitu ya. Ayat yang 11 saya bacakan dari Lukas 15. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Nah, ini gender, berbicara tentang gender laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Stop, saya jelaskan. Anak laki-laki memang wajib untuk mendapatkan warisan. Tetapi ada orang yang menilai, tapi ini anak kan anak kurang ajar. Bapaknya masih hidup, dia sudah minta warisan. Ya, buat orang Timur Tengah ini hal yang biasa. Karena apa? Karena seorang anak laki-laki itu harus mandiri. Jadi kalau dia berkata, Pak, kasih modal dong aku, untuk aku bisa mandiri, supaya aku bisa bekerja dan menghasilkan sesuatu. Jadi jangan menganggap bahwa ini anak-anak kurang ajar, anak bungsu ini. Bapaknya masih ada, dia sudah minta warisan katanya.
Ya kalau kita di timur, ya ini memang anak kurang ajar, tetapi kita sedang membaca apa yang ditulis ini yang terjadi di Timur Tengah. Dan ini perumpamaan Tuhan Yesus berikan. Anak bungsu ini biasa, dia ngomong, "Pak, aku sudah dewasa, kasih dong kesempatan aku untuk aku berkembang, kasih aku modal, kasih aku warisan, supaya aku keluar dari rumah Bapak dan aku bisa menghasilkan sesuatu di sana." Saya lanjutkan. Beberapa hari, ayatnya yang ke-13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ini jelas salah. Ketika dia minta modal supaya apa yang diberikan bapaknya ini, bapaknya hanya berpikiran yang positif. Dia mau supaya anaknya ini berkembang. Siapa sih cita-cita orang tua supaya anaknya ini berkembang dan dia bisa mengembangkan segala sesuatu. Tetapi rupanya apa yang diberikan bapaknya ini disia-siakan sama anak bungsu ini, dan dia menjual hartanya tetap dan bukannya berusaha untuk mengembangkan usahanya, tetapi hidup anak bungsu ini berfoya-foya. Kenapa bisa berfoya-foya? Saya renungkan nih. Padahal tujuan awal, saya percaya tujuan awal anak bungsu ini memang perumpamaan. Tujuan awal anak bungsu ini supaya anak bungsu ini bisa berkembang. Dan bahkan doa dari bapaknya pun juga sama, supaya anak bungsunya ini jangan terus tinggal bersama dengan orang tuanya, tetapi bisa berkembang dan mengembangkan talentanya. Tetapi rupanya ketika saya pelajari satu buku yang cerita tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang ini adalah karena anak ini menjauh dari bapaknya, meninggalkan bapaknya, bukan tetap menjalin hubungan. Bapak ibu saudara, saya merantau. Dulu orang tua saya ada di Surabaya, tetapi meskipun jarak kami jauh dan harga telepon mahal, pada zaman itu kan telepon masih harus pakai telepon rumah, belum ada handphone, ya, belum ada pager, belum ada komunikasi yang lain selain telepon rumah. Tapi saya mengupayakan paling tidak 1 minggu sekali itu saya memberikan kabar, sehingga komunikasi antara orang tua saya di Surabaya dengan saya yang ada di Jakarta itu masih terjalin. Sedangkan anak ini benar-benar apa yang Alkitab tulis perumpamaan tentang anak yang hilang ini benar-benar hilang. Bapak ibu saudara dikasih Tuhan, seberapa banyak orang Kristen yang hilang? Saya nggak menyuruh mengangkat tangan, tetapi periksa pribadi lepas pribadi. Apakah setiap pagi kita ini masih absen sama Tuhan? Nah, sebuah kisah kan, orang desa yang ketika datang ke gereja, dia cuma buka pintu gereja, lalu dia ngomong, "Tuhan, ini OE." Betul ya? Pernah baca kisah ini? Pernah baca ya? Ketika dia sakit, dia berbaring, "Tuhan, ini OE." Sadarkah kita? Kalau hari semakin gelap, harusnya keintiman kita dengan Tuhan itu semakin erat. Yang saya persalahkan kalau saya baca ini bukan karena dia berfoya-foya. Kenapa dia bisa berfoya-foya? Karena hubungan dia dengan bapaknya itu terputus. Tidak lagi ada komunikasi, sehingga mudah sekali si iblis untuk menjerat lalu menyeret
dan memisahkan dia dengan Bapa. Hati-hati, dunia yang semakin gelap, dunia yang semakin menakutkan, kalau hubungan kita dengan Bapa, dengan Tuhan, itu terputus. Jangan berkata, aku kuat, karena Kristenku sejak nenek moyang. Gak ada orang kuat di muka bumi ini. Tetaplah jalin hubungan kita dengan Bapa. Setiap pagi renungkan firman Tuhan. Setiap pagi biarlah kita juga menjalin hubungan dengan Bapa. Ini yang nanti akan kita kupas. Bagaimana sih ketika Bapa menghadapi anak bungsu ini, supaya kita mengerti di satu sisi anak bungsu ini yang harusnya diberikan kesempatan oleh Bapa untuk mengembangkan apa yang dia berikan, karena bapaknya percaya bahwa anak bungsu ini sudah dewasa, sudah layak, sudah wajar kalau dia meminta apa yang jadi hak miliknya. Dan Bapak berharap supaya dikembangkan, tetapi ternyata perpisahan ini membuat anak bungsu ini terlantar, membuat anak bungsu ini hidupnya hancur berantakan. Tetapi bagaimana posisi hati Bapak? Apakah Bapak marah? Apakah Bapak nggak mau menerima dia lagi? Kita sudah tahu kisahnya ini, kita sudah tahu, ya, mungkin sudah sering dikhotbahkan. Tetapi mari kita pelajari, lalu bagaimana posisi kita yang hari ini, mungkin kita ini sudah terlalu lama nggak baca firman Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan kalau tidak hari Minggu. Puji Tuhan kalau ada hari Minggu seminggu sekali. Tapi kalau sekali waktu nanti hari Minggunya dihapus, gimana ini? Karena saya dengar-dengar seorang ilmuwan dari Amerika dan Rusia, itu mereka sepakat katanya jam perputaran dunia ini akan dirubah katanya. Karena bumi ini sudah berputar begitu cepat, jamnya sudah bukan 12 jam lagi katanya. Jamnya cuma 10 jam. Jadi jam 1 sampai jam 10, lalu kembali lagi jam 1 katanya. Jangan-jangan nanti harinya juga berubah, bukan 7 hari lagi, tapi 6 hari. Nggak ada hari Minggu. Terus hubungan kita dengan Bapak bagaimana? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah belajar setia. Jangan pernah meninggalkan satu detik pun hubungan kita dengan Bapa di surga. Kita akan masuk dalam PowerPoint. Yang kedua, PowerPoint. Bukti nyata kasih Bapa. Yang pertama, Bapa itu masih memberikan kesempatan. Lukas 15 ayat 11 sampai 12 berkata demikian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bapak itu selalu memberikan kesempatan buat kita. Tadi Pak Oktav nanya sama saya, Pak Rudi usia berapa? 62 tahun. Usia saya dengan Pak Oktav selisih 1 tahun. Takutnya Pak Oktav nanya lebih dalam lagi sama saya, apa yang sudah Pak Rudi kerjakan? Loh ya benar, kalau ada orang yang tanya apa yang sudah Pak Rudi kerjakan, saya bisa nangis. Karena banyak sekali waktu yang terbuang masa-masa muda saya. Karena apa?
Karena Bapak memberikan kesempatan. Dan kesempatan yang diberikan Bapak biasanya kita salah gunakan. Tapi bersyukur Tuhan menangkap saya dan Tuhan memberikan waktu kesempatan buat saya untuk saya terus melayani pekerjaan Tuhan. Meskipun tersandung, meskipun terkadang jatuh, meskipun terkadang lelah, capek, tapi Tuhan itu selalu memberikan semangat. Kalau Tuhan memberikan kesempatan buat kita, hari ini di tempat saya di Kemang Pratama, hari Minggu kelima di bulan Oktober, itu mereka pakai untuk promosi pelayanan di bidangnya masing-masing. Ada yang mau ngajar sekolah minggu, ada yang mau jadi singer, ada yang mau masuk ke dalam komsel, melayani di komsel. Dan hari ini di tempat kami semuanya isinya adalah kesaksian. Tadi pagi kesaksian saya masih dengar jam 6 pagi ibadah. Saya masih dengar ada seorang ibu yang merawat 3 anak. 2 anaknya normal, 1 anaknya ini cacat, nggak bisa apa-apa, hanya duduk di kursi dan nggak bisa apa-apa, hau aja ngomongin. Lalu saya tanya ibu ini, tapi ibu masih semangat ya? Saya masih semangat. Karena saya tahu bahwa anak saya ini pemberian dari Tuhan. Dan ibu ini termasuk ibu seorang wanita yang aktif di dalam pelayanan komsel. Dan dia banyak bersaksi. Dan tadi secara pribadi saya ngobrol sama beliau. Gara-gara anak saya ini Pak, dan saya mengasihi anak saya ini, saya tidak membenci sedikit pun. Ada satu keluarga yang bertobat karena melihat saya ini sayang sama anak saya. Artinya kalau Tuhan memberikan kesempatan buat kita, mari kita pakai kesempatan ini. Saya tahu api kemuliaannya tidak akan pernah padam. Karena itu api dari Tuhan. Saya banyak ngobrol sama Bu Indri untuk komsel. Karena di dalam komsel itu ada satu kekuatan baik buat jemaat maupun buat gereja. Kesempatan yang Tuhan berikan jangan pernah sia-siakan. Hal yang kedua, apa sih bukti kasih Bapa? Bapa itu melupakan dan mengampuni. Lukas 15 ayat 20-24. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Anaknya ini menyadari setelah dia kiri, setelah dia habis-habisan, anaknya ini, anak bungsunya ini menyadari, dan dia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya ini telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tabun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku yang telah mati menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ia telah hilang dapat kembali, maka mulailah mereka bersuka ria. Itu konsep hati Bapa. Gereja pun juga harus demikian. Kita pun harus demikian. Kalau ada orang jemaat yang sempat hilang karena dosa, karena narkoba, dan karena yang lain-lain,
Jangan pernah gereja itu menolak. Sebab itu adalah hati Bapa. Hati Bapa harus diterangkan bagi gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini hati Bapa itu melupakan dan mengampuni. Kalau ini kita terapkan di konsep orang timur, orang kita, maka kita gak akan pernah mau menerima. Ini anak-anak kurang ajar ini, sudah menghabiskan harta warisan bapaknya, lalu dia kembali dengan borok yang ada di tubuhnya, dengan kemiskinan. Dia datang, dia mau menghabiskan harta bapaknya lagi. Tapi konsep daripada gereja, konsep daripada hati Allah itu bukan demikian. Dia tetap mau menerimanya, harus menerimanya. Sebab apa? Itulah konsep hati Bapa yang penuh dengan kasih, melupakan, mengampuni. Kalau kita pernah sempat hilang, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita minder. Kalau sempat kita ini hilang dari peredaran, sudah lupa dengan Tuhan, cepat-cepat datang. Sebab tangan Tuhan masih senantiasa terbuka setiap kita. Dan anak ini menyadari bahwa dia berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Tapi dia yakin, seyakin-yakinnya Bapa itu pasti mengampuni. Bapa itu pasti akan menyambutnya. Dan seorang Bapa, ayahnya ini, dia ketika melihat anaknya dari jauh, dia sudah menyambutnya. Ini kalau bukan spesial, nggak mungkin. Dan perumpamaan ini yang menceritakan adalah Tuhan Yesus. Berapa murid Tuhan Yesus? 12. Betul ya? 12. Siapa yang paling parah dari 12 murid ini? Hah? Petrus parah nggak? Parah juga. Petrus parah juga. Tapi Tuhan Yesus mengampuni kan? Mengampuni. Karena apa? Karena Petrus mau datang kepada Yesus. Yudas datang nggak kepada Yesus? Enggak. Justru dia menyesal, tetapi dengan dia memakai caranya sendiri. Saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau Yudas datang kepada Yesus lalu dia minta ampun, Tuhan, ini uang Tuhan yang uang hasil penjualan aku menjual Engkau Tuhan, aku serahkan Tuhan. Saya yakin dan percaya Yudas akan diterima oleh Yesus. Dan Tuhan tidak pernah menolak Yudas. Demikian juga dalam hidup kita. Siapapun kita, Bapak Ibu Saudara. Orang yang usianya 55 tahun ke atas pasti tahu yang namanya Husni Kasdut. Tahu Husni Kasdut? Betul ya? Orang ini orang licin. Bukan licik, tapi licin. Dia ditangkap dimanapun, dia dipenjara dimanapun, dia bisa lolos. Tapi ada seorang pastor yang menasehati dia. Kamu kan sudah berbuat jahat. Wajar kalau pemerintah itu menghukum kamu. Kamu jangan kabur. Sebab percuma kamu kabur dari penjara manusia, tapi kamu gak bisa kabur dari penjara Tuhan. Lalu didoakan oleh pastor ini, karena dia Katolik, didoakan dan dia mengambil sikap
karena dia orang Katolik. Dia ambil sikap, dia percaya pada Yesus. Dan dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Akhirnya Kusni Kasdut ini dihukum mati. Tetapi sebelum dihukum mati, setengah tahun, pemerintah itu kan memberikan kesempatan. Dan Kusni Kasdut, dia bersaksi di penjara. Dan ada 6 orang itu yang percaya kepada Yesus. Kesempatan itu dipakai oleh Kusni Kasdut untuk bersaksi. Memang dia bersalah, dia berdosa. Tetapi saya nggak tahu ya, hati niatannya dia pasrah berserah kepada Tuhan. Dan ketika dia dihukum mati, ada 6 orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan karena menjadi percaya. Tuhan selalu membuka hatinya untuk melupakan dan mengampuni setiap kita. Dan yang ketiga, bukti nyata kasih Bapa itu, dia tidak pernah pilih kasih. Ayatnya yang ke-29 sampai ayat yang ke-32 berkata demikian. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun, ini anak sulungnya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tabun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Tahu penyakit apa ini yang diderita oleh si sulung? Iri hati. Sepakat gak? Iri. Betul ya? Iri ya? Iri ini adalah dosa yang paling tua di muka bumi. Coba perhatikan Hawa, kenapa dia bisa terbujuk oleh ular untuk makan buah terlarang itu? Karena apa? Iri. Ular ini kan menipu. Enggak lah, kalau kamu makan buah ini, kamu gak akan mati. Justru kamu akan menjadi seperti Allah. Ini konsepnya, konsep si Lucifer itu kepingin menjadi seperti Allah, mau dipuja-puja. Ini dosa-dosa lama, dosa iri itu adalah dosa lama, dosa paling tua di muka bumi ini. Dan itu diturunkan terus-menerus, diturunkan. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika Hawa terbujuk, dibujuk oleh ular dan Hawa ini jatuh. Lalu konsep Kain dan Habil. Dosa apa itu? Iri juga. Ternyata konsep dosa iri ini sampai perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, dan bahkan sampai hari ini itu tetap ada. Padahal saya mau beritahukan bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Dia tidak pernah pilih kasih. Kulit hitam, rambut keriting, mata sipit, mata belok. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Makanya saya paling anti kalau ada orang, ya karena dia orang Yahudi sih, anak Israel makanya pintar-pintar. Enggak, Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita pun juga bisa pintar. Kenapa? Kenapa?
Karena orang tua kita ini yang salah mendidik sejak awal. Makanya ini kalau ada pengantin-pengantin baru yang masih memprogram anak-anak, perhatikan. Pengantin yang ada di Israel itu nggak sembarangan. Maaf kata ini, mereka komitmen suami istri ini komitmen ketika istrinya itu hamil. Mereka ini komitmen. Nggak ada itu sinetron seperti di Indonesia, sinetron Korea yang nangis-nangis, yang apa ini selingkuh, yang apa, nggak ada di Israel. Mana ada? Nggak boleh. Apalagi wanita yang hamil tidak boleh nonton seperti itu. Cengeng itu anaknya nanti jadi. Betul ya? Oh iya. Dan apa tugas seorang imam? Mengelus-elus perut istrinya yang ada bayi di situ, lalu mendoakan. Apa yang didoakan? Ulangan 6 ayat 4-9. Dengarlah hai Israel, engkau Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu yang selalu didoakan. Dan gak boleh wanita hamil itu makan kepala kakap, kepala ikan. Itu gak boleh. Benar. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ada apa dengan kepala ikan? Banyak orang mengatakan, wah Pak, itu kan paling enak Pak. Justru itu racun, banyak racun di sini. Gak boleh. Seorang wanita yang hamil itu dilarang makan itu. Jangan kita menyanjung-nyanjung ya karena dia bangsa Israel, umat pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara dan saya ini juga umat pilihan Allah. Beda nggak kita dengan orang Israel? Beda Pak, ya beda, memang warga negaranya beda. Tetapi di mata Allah kita ini sama. Halo? Oh iya, kita ini sama, nggak ada perbedaan antara kita di mata Tuhan. Perbedaan antara kita dengan orang Israel. Tapi kenapa Pak? Mereka cakep-cakep. Itu kan kita yang melihat. Allah yang melihat. Sama kita di mata Allah. Tapi hidup mereka maju-maju. Kan kita yang melihat. Allah melihat. Sama kau juga ciptaanku. Hidupmu pesek, tetapi hatimu mulia kepada Tuhan. Allah tidak pernah pilih kasih. Bapak itu tidak pernah pilih kasih. Yakin dan percayalah. Ada yang masih mau program anak? Loh benar. Baca di Google persiapan keluarga Yahudi ketika seorang wanita itu hamil. Itu ada semua. Ada semua. Dan apakah itu kita niru Yahudi? Enggak. Itu hukumnya Allah yang diberikan kepada orang Yahudi. Itu hukumnya Allah. Allah sudah memerintahkan. Makanya ada 300, kurang lebih ya 360-an hukum haram buat kita manusia. Ya, kalau saudara kita kan ada halal, ada haram gitu ya. Sebetulnya halal dan haram itu bukan kaitannya dengan agama, tetapi kaitannya dengan kesehatan kita. Kalau di Israel mana ada kita makan daging, lalu ada susu di situ, ada keju di situ, nggak boleh. Daging dan keju atau daging dan minum susu, kita makan daging terus minum susu, nggak boleh di Israel. Karena apa? Kontaminasi di dalam tubuh kita dan menjadi nggak sehat. Nah, seperti itu. Jadi haram dan halal itu bukan soal agama, tetapi soal kesehatan kita. Allah kita, Allah yang tidak pernah pilih kasih. Ketika anak sulungnya protes, gampang saja Bapak ini ngomong, kamu kan tiap hari bersama dengan aku. Ini adikmu ini hilang, dia kembali lagi.
Wajarlah kalau aku memeluknya, aku mulai merangkulnya, karena adikmu ini sadar. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tetaplah percaya bahwa Allah itu hadir. Adil seadil-adilnya. Tapi Pak, tetanggaku ini males. Dia nggak pernah ke gereja, dia orang Kristen, dia kalau diajak persekutuan dia nggak mau. Tapi kenapa hidupnya lebih mewah? Jangan pandang dengan mata kita, jangan pikir dengan pikiran kita, dan janganlah kita ini iri hati, maka kita akan kemakan sama itu. Tetaplah kita berdoa supaya sekali waktu tetangga kita ini mau ikut persekutuan dengan kita. Yang terakhir, mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-15. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. 2, 3. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, mempunyai banyak bapa, karena dalam akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, Bapak kelihatan enggak? Enggak. Yesus kelihatan enggak? Enggak. Secara kasat mata enggak kelihatan. Tetapi ingat, Bapa ada di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalam Roh Kudus. Itu ada di dalam hidup kita. Kalau kita bersekutu dengan Dia, maka Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dialah yang mengajar kita, Dialah yang menjadi Bapa kita. Itulah yang dinamakan hikmat daripada Allah. Saya bersyukur karena saya berapa kali ngobrol sama Bu Indri bukalah. Itu jemaat api kemuliaannya itu saya yakin masih menyala-nyala. Ya, dan nggak akan padam. Buka. Udah jangan mengharapkan yang lama, biarlah itu yang lama, biar itu urusan Tuhan. Buka. Dan saya percaya almarhum itu kan apinya berkobar-kobar, dan Tuhan pasti akan memulihkan. Api yang berkobar-kobar itu tidak akan pernah padam. Dan biar ada generasi penerus yang akan melanjutkan, sehingga jemaat Tuhan yang ada di kota Jakarta ini kembali melihat api kemuliaannya sedang menyala-nyala. Karena Bapa mau memulihkan keadaan setiap kita. Mari saya undang worship leader, kita naikkan satu pujian. Bapa Engkau sungguh baik.
Mungkin selama kita hidup sampai hari ini, kita belum pernah melayani Tuhan, belum pernah melayani pekerjaan Tuhan. Saya mau beritahukan bahwa jangan sampai kita menyesal ketika nanti kita berpulang ke rumah Bapa. Sebab yang ditanya Bapa bukan harta milik. Yang ditanya Bapa bukan apa yang sudah kita kumpulkan selama kita di dunia, tetapi yang ditanya apa yang sudah kau perbuat selama kau di dunia. Tuhan sudah memberikan kesempatan buat kita. Hidup di dunia ini adalah sebuah kesempatan. Jangan sampai kita hidup foya-foya dengan kesenangan kita, dengan hobi kita. Lalu ketika kita pulang, kita dalam keadaan cuma-camping. Sekali lagi, berdoalah secara pribadi. Dan biar Tuhan berbicara juga secara pribadi apa yang harus kita kerjakan selama kita di dunia. Sebab kita di dunia ini sementara. Dan hari Tuhan itu pasti akan datang. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, buat kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami, kalau kami hidup di dalam dunia itu. Biar kami tidak hidup menyia-nyiakan waktu berfoya-foya, tapi kami mau Tuhan berkarya. Kami mau Tuhan menghasilkan buah yang Kau harapkan ada di dalam hidup kami. Dan Tuhan berkati Ibu Diana, Bu Indri, dan seluruh tim pelayanan di tempat ini. Dan kami pastikan api kemuliaannya tidak akan pernah padam. Bahkan hari lewat hari, apinya itu akan semakin berkobar-kobar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Gereja di tempat ini Tuhan pakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami dengar, meteraikan itu dalam hidup kami. Haleluya, amin, amin. Sekali lagi kita berdoa.